warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi dalam pembelajaran sejarah bersama Bu Ratna. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian juga dalam keadaan yang sehat walafiat dan dalam keadaan yang terus semangat belajar walaupun kita belajar dari rumah. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi selanjutnya setelah kemarin kita sudah membahas tentang hakikat sejarah atau tentang pengertian sejarah. Nah, materi berikutnya kita akan membahas mengenai manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Baik, yang pertama akan kita bahas adalah kedudukan manusia dalam sejarah. Menurut sejarawan Kunto Wijoyo, sejarah adalah rekonstruksi peristiwa masa lalu yang dihadirkan kembali melalui kisah sejarah. Sejarah hasil rekonstruksi peristiwa masa lalu semuanya berisi mengenai aktivitas manusia. Berikut adalah kedudukan manusia dalam sejarah. Yang pertama, manusia sebagai objek sejarah. Yang kedua, manusia sebagai subjek sejarah. Manusia sebagai objek sejarah maksudnya adalah manusia menjadi aktor sentral dalam kajian sejarah. Sementara kalau manusia sebagai subjek sejarah berarti manusia tersebut yang melakukan penelitian dan penulisan dalam kajian sejarah. Baik. Sampai sini kalian bingung atau bingung? Kalau kalian masih bingung, perhatikan contoh berikut ini. Silakan kalian perhatikan teks berikut. Nah, teks tersebut menceritakan tentang peranan seorang tokoh Pangeran Diponegoro. Nah, berarti kalau teks tersebut menceritakan peranan tokoh Diponegoro, itu yang termasuk dalam konsep manusia sebagai objek sejarah. Berarti kalau dalam teks yang dikaji atau yang menjadi aktor sentral kajiannya adalah seorang Diponegoro. Silakan kalian cermati teks tersebut. Tentunya setelah kalian membaca, kalian bisa mengetahui informasinya ya. Jadi kalian bisa mengetahui informasi mengenai kondisi pendudukan Jepang karena peran para ahli sejarah yang tekun dan cermat dalam melakukan kegiatan penelitian dan penulisan sejarah. Nah, kisah sejarah itu tidak mungkin hadir tanpa adanya sejarawan yang meneliti peristiwa tersebut. Ini yang disebut sebagai subjek sejarah. Maksudnya adalah manusia berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Kita sudah membahas mengenai kedudukan manusia dalam sejarah. Berikutnya kita akan membahas konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Dalam kajian sejarah, kita tidak akan bisa melepaskan dari konsep ruang. Nah, konsep ruang di sini memberikan kekhasan sendiri pada peristiwa sejarah. Jadi konsep ruang itu maksudnya adalah mengenai tempat terjadinya peristiwa sejarah. Contohnya apa sih kajian sejarah yang menggunakan konsep ruang? Berikut adalah contoh peristiwa sejarah yang didasarkan pada konsep ruang. Yang pertama ada sejarah kota. Yang kedua ada sejarah perdesaan. Yang ketiga ada sejarah lokal. Berikutnya kita akan membahas mengenai konsep waktu dalam peristiwa sejarah. Unsur waktu dalam peristiwa sejarah itu bukan hanya sebagai penanda informasi saja, tetapi ada kaitannya dengan peristiwa yang bersifat unik atau hanya sekali terjadi. Contohnya adalah seperti peristiwa proklamasi. Itu kan hanya satu kali terjadi, sekitar tanggal 17 Agustus 1945.
Dalam kajian sejarah, unsur waktu sangatlah penting. Jadi unsur waktu itu benar-benar menandai kapan terjadinya peristiwa sejarah. Tanpa adanya unsur waktu, peristiwa sejarah itu bisa dipertanyakan. Nah, adanya unsur waktu di sini atau konsep waktu yang membedakan antara peristiwa sejarah dengan mitos. Jadi kalau sejarah itu kan diketahui ya kapan terjadinya. Tapi kalau mitos masih dipertanyakan kapan sih waktu terjadinya. Berikutnya kita akan membahas kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Menurut Kunto Wijoyo, konsep waktu dalam sejarah terdiri atas perubahan, kesinambungan, perkembangan, dan pengulangan. Pertama yang akan kita bahas mengenai perubahan. Perubahan adalah perkembangan secara besar-besaran dan dalam waktu relatif singkat. Biasanya dipengaruhi oleh pengaruh dari luar, salah satunya ada ideologi dan budaya asing, dan juga dari dalam, yaitu munculnya kebijakan politik tertentu. Contoh perubahan dalam sejarah itu ditunjukkan dengan fenomena gerakan Padri di Sumatera Barat. Berikutnya ada kesinambungan. Nah, jadi kalau kesinambungan itu merupakan kebiasaan lama yang masih dipertahankan. Nah, contoh kesinambungan dalam sejarah Indonesia itu ditunjukkan dengan fenomena kolonialisme Belanda di Indonesia. Menurut Kunto Wijoyo, kolonialisme Belanda hanya mengadopsi kebiasaan lama yang dimiliki masyarakat Indonesia. Jadi sebelum masa kolonial, raja-raja pribumi menerapkan sistem penarikan upeti sebagai wajib pajak yang harus dibayarkan rakyat kepada kerajaan. Pada masa kolonial, sistem pajak ditiru dan diterapkan pemerintah kolonial Belanda. Berikutnya adalah perkembangan. Bisa dilihat dari fenomena perkembangan sebuah telepon seluler. Jadi kalau tahun 1990-an, telepon seluler merupakan barang mewah yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Fungsinya pun tidak secanggih telepon sekarang. Tapi coba bandingkan dengan perkembangan telepon seluler yang sekarang Anda miliki. Contoh berikutnya adalah perkembangan sebuah kota. Contohnya adalah Jakarta. Di tahun 1960-an masih lengang. Coba lihat Jakarta pada saat ini, sudah sesak dan penuh gedung-gedung pencakar langit. Berikutnya ada pengulangan. Nah, yang mengulang itu bukan peristiwanya, tapi pola-polanya. Contoh pada tahun 1870, pemerintah kolonial Belanda menerapkan kebijakan ekonomi liberal, yaitu mengizinkan para pemodal asing dari Eropa menyewa tanah di Pulau Jawa. Nah, pola ini terulang kembali pada masa Soeharto, yaitu Orde Baru, di mana pada tahun 1970-an ternyata kesempatan modal asing juga dibuka seluas-luasnya. Beberapa perusahaan asing datang ke Indonesia. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga semangat selalu belajar dari rumah aja. Jangan lupa berdoa ya, biar pandemi COVID-19 ini segera musnah dari muka bumi dan kita bisa bertemu di kelas kembali. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.